الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah. Tidak ada sesuatu yang bergerak atau terhenti kecuali itu kehendak dari Allah. Inilah akidah yang kita diajarkan dari kecil. Untuk kenal kepada Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Tidak ada kekuatan kecuali itu kekuatan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dunia dan segala macam isinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan amal-amal. Maka diciptakan kita bangsa manusia yang tentu kita perlu kepada petunjuk. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kirim para nabi. Dan di zaman baginda nabi yang terakhir, Allah kirim baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk kunci sukses untuk meraih kehidupan dan kebahagiaan dunia akhirat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah di daerah konflik. Pada saat itu saling membunuh, terjadi perang suku, terjadi jilat menjilat, terjadi. Plus pada saat itu pun wilayahnya bukan wilayah yang subur. Hasil alamnya pun apa adanya. Sumber daya alamnya pun kering. Pada saat itu kemiskinan merajalela. Ini PR yang Allah utus, contoh. Allah berikan contoh kepada kita, ini manusia pilihan Allah yang Allah jadikan contoh buat kita, diutus di daerah yang seperti itu plus dengan watak-watak yang keras. Tapi beliau bisa menjawab itu dengan 22 atau 23 tahun selesai masalah. Beliau sudah mencetak manusia-manusia unggulan. Yang pada saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang melanjutkan estafet daripada kekhalifahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pada di zaman Sayyidina Umar menundukkan negara yang terkenal paling kuat
negara yang terkenal pada saat itu menguasai dunia, yaitu Romawi dan Persia. Tunduk. Apa rahasianya? Apakah karena umat Islam pada saat itu banyak pasukannya? Tidak. Kalau umat Islam pada saat itu pasukannya hitungannya ribuan, 10, 15 ribu, 20 ribu. Kalau mereka sudah ratusan ribu. Senjata mereka lebih lengkap, lebih canggih. Kita contoh, hadirin rahimakumullah. Kita ini merdeka sudah 80 tahun yang lalu. Contoh bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menata keadaan yang terpuruk di zaman jahiliyah menjadi zaman yang istimewa, zaman kejayaan, bahkan zaman yang dapat menguasai dunia. Ini contoh. Allah yang ciptakan segala-galanya. Allah kasih kita contoh untuk kita melek, melihat. Dirapihkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau rapihkan, yang beliau tata adalah bagaimana ketergantungan hati kenal kepada Allah. Hati mempunyai kekuatan ikatan kepada Allah. Kemudian merapihkan pergaulan sesama, merapihkan akhlaknya, plus diajarkan di sana untuk saling cinta mencinta. Untuk saling cinta. Karena kita tahu memang kita ini merdeka sudah 80 tahun, tapi pertanyaannya, trauma yang dilakukan oleh penjajah apakah sudah bersih? Karena mereka penjajah ketika menjajah itu mempunyai doktrin-doktrin yang mereka tanam kepada rakyat agar rakyat itu selalu ada di bawah. Doktrin berupa takut, minder, tidak berani berbuat, kebodohan, tidak boleh cerdas. Mohon maaf. Sekolah dasar, menengah, pertama dan menengah ke atas 12 tahun. Secara umum, coba anak keluar umur 12 tahun itu perintahkan dia untuk menjadi guru bahasa Indonesia lah misalnya. Lihat kualitas apa yang didapatkan dari sekolah. Apalagi untuk mereka jadi guru bahasa Inggris atau matematika atau lainnya. Padahal ilmu itu kalau kita seriuskan, kursuskan mereka misalnya dalam bahasa Inggris 3 tahun, mereka sudah bagus. 12 tahun mereka lakukan. Seakan-akan sekolah itu, pendidikan itu hanyalah dipersiapkan untuk menjadi buruh. Yang tidak perlu kehebatan, yang penting nurut saja. Hadirin rahimakumullah. Kita bangsa ini harus melek. Harus perhatian kepada kesesama yang ada. Harus kita bangkit memikirkan ini. Memikirkan bagaimana pendidikan anak-anak bangsa dididik untuk berani menjadi pemimpin dan kelak ke depan mereka akan menjadi orang-orang yang istimewa di dalam anak-anak bangsa. Ini cetakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ada seorang anak muda yang bernama Usamah bin Zaid. Umur 17 tahun sudah diperintahkan untuk menjadi panglima perang yang di belakangnya ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik untuk generasi-generasi berikutnya menjadi generasi-generasi yang tangguh. Dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang istimewa. Ini pendidikan. Maka dari itu hadirin,
ditanamkan terlebih dahulu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk saling cinta. Dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak benar, tidak sempurna keimanan salah seorang kalian sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Dibentuk oleh Rasul sehingga tidak ada celah untuk benci kepada fulan, kesal kepada fulan, atau bermusuhan, atau dendam. Tidak ada itu. Dibersihkan dulu. Karena yang sensitif ini, provokasi, adu domba, yang memang selalu ditanamkan oleh penjajah dahulu, itu mereka mencari kelemahan, mencari sensitivitas yang ada di dalam sejarah-sejarah dulu. Entah itu antara agama, antar suku, dan lain-lainnya, ini dikembangkan untuk kita selalu berpecah belah. Selalu kita dijudulkan untuk berpecah belah. Hadirin, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang seperti ini ada. Ada Yahudi yang namanya Syas bin Qais. Selalu di zaman jahiliyah itu suku Madinah, Aus dan Khazraj tidak pernah damai ratusan tahun, saling bunuh, saling dendam. Hasil provokasi. Tapi setelah masuk Islam tidak laku. Dibantai. Artinya dibersihkan pola pikir seperti itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Aman. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada muslim dan ada non-muslim. Bahkan beliau mempekerjakan pembantunya beliau ada seorang Yahudi. Dan terkadang beliau juga pinjam atau ada muamalah kepada orang-orang non-muslim. Bahkan pernah dalam sesuatu peperangan itu ikut berperang bukan sekadar muslim saja, tapi non-muslimnya pun ikut. Walaupun motivasi umat Islam selain membela negara, membela daerahnya, itu juga motivasinya adalah untuk jihad di jalan Allah. Kalau mereka motivasinya paling tidak membela negara atau dapat harta rampasan perang pada saat itu. Tapi gambaran yang ada yang dibentuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat istimewa sehingga mereka tidak bisa dipecah belah. Bahkan ditingkatkan lagi bukan hanya sekedar cinta, tapi diarahkan untuk berkorban kepada saudaranya. Makanya dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudaranya walaupun mereka lebih memerlukannya. Ini doktrin yang ada dalam agama. Bukan doktrin yang penting pikirkan diri kita dulu, jangan orang lain. Tidak peduli kepada lingkungan, hanya memikirkan diri. Hadirin, kalau kita mau maju, kita harus berani berkorban. Kita harus berani berubah. Berubah dalam cara berpikir. Tidak ada cara yang indah kecuali cara manusia yang paling sukses, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita sebagai pengikut beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita dan senantiasa kita bergandeng tangan bersama-sama memajukan bangsa kita ini, mencerdaskan bangsa kita ini. Yang terutama jangan pernah kita mudah untuk diadu domba, akan tetapi mari kita saling merangkul, mari kita saling bekerja sama, saling mendukung untuk kemajuan bangsa. Maka ketahuilah kemajuan ini akan tercapai kepada bangsa kita apabila kita ikut apa yang dijalankan dari petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa kita, jadikan ilmu kita manfaat, hati kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
عالمين. عباد الله، والله سبحانه وتعالى يقول بقوله حتى المهتدون: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا تلاوته إنه هو السميع العليم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأسلم من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغناء والغنى والزلازل والفتن والمحن ما ظهر من وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.